Demikian pula Nabi berkirim surat kepada negara tetangganya itu Kisra. Itu adalah kerajaan Persia pada saat itu. Dua negara yang dianggap negara superpower pada saat itu disurati oleh Nabi. Ternyata surat menyurat untuk mengajak orang memeluk ajaran agama, bertuhan kepada Allah. Salat saja tidak, tetapi halakoh-halakoh, pengajian-pengajian yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu banyak manfaatnya bagi masyarakat yang sudah berislam tentunya pada saat itu. Demikian pula di sana ada sebuah rumah, itu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, salah seorang sahabat yang rumahnya dijadikan madrasah, dijadikan lembaga pendidikan. Pendidikan yang ada di rumah Al-Arqam bin Arqam ini adalah lebih kepada pembentukan kader. Inilah Nabi menggunakan media. Jadi dakwah itu tidak bisa lepas daripada metode dan juga wasailud dakwah ataupun media dakwah. Kalau seandainya Nabi pada saat itu menggunakan media dakwah, bagaimana dengan kita sebagai umatnya yang juga dituntut mereka untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Allah ini ke seluruh dunia ini? Alhamdulillah kita sekarang berada di zaman yang teknologi yang sangat luar biasa. Media-media dari berbagai macam media itu sangat banyak. Media cetak, media elektronik, bahkan sampai juga IT yang sedemikian tingginya itu sekarang sudah ada di negeri kita Indonesia. Maka tentunya di samping kita memanfaatkan media-media yang pernah dilakukan oleh Nabi pada saat itu, kita juga harus mampu untuk menggunakan media-media yang modern ini. Di antaranya media itu adalah media sosial, yang ternyata media sosial itu sangat mudah dipegang dan juga dirasakan oleh kita semua. Hampir orang yang ada di Indonesia ini tidak ada yang anti daripada media. Hampir rakyat Indonesia semua memanfaatkan media itu. Untuk itu media yang sedemikian sangat bermanfaatnya untuk kita semua, seyogianya kita sebagai dai, umat Islam, pelanjut daripada perjuangan dakwah Nabi, itu juga harus menggunakan media. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, banyak ulama-ulama yang ada di Indonesia memanfaatkan media dengan luar biasa. Sampai ulama-ulama suara kita ini dengan menggunakan media itu ternyata bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Di negara-negara lain itu sudah banyak yang mengambil manfaat daripada dakwahnya ulama-ulama kita ini. Maka dengan demikian media ini sangat bermanfaat, apalagi kalau seandainya media itu tidak dikotori dengan hal yang sangat menyakitkan manusia itu sendiri. Maka yang perlu disampaikan oleh kita dengan menggunakan media itu seperti apa yang dikatakan oleh Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang lebih baik dari orang yang berdakwah karena Allah? Kalimat ini adalah istifham yang bersifat istifham takriri, kata ulama-ulama tafsir. Artinya, adakah di sana orang yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah? Bukan hanya berdakwah kepada Allah, tetapi juga wa'amila salihah. Bukan hanya sekedar mengajak, tapi dia sendiri adalah wa'amila salihah, melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Tidak cukup kita berdakwah hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan hal-hal yang bersifat positif, tetapi sebagai dai juga harus memberikan contoh kepada
soleh, dan dia mengatakan waqala innani muslimin, dan dia berkata saya ini adalah termasuk orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah, hanya saja tentu tidak sedikit adanya sekelompok manusia yang memanfaatkan media ini adalah dengan hal-hal yang tidak positif. Adanya berita-berita hoax, adanya berita-berita yang memojokkan kelompok lain, adanya berita-berita yang sangat mencela orang lain. Ini tentu apa yang sudah disampaikan oleh mereka tidak dibiarkan oleh kita. Kalau seandainya dulu ketika mujadalah allati hiya ahsan yang dilakukan oleh Nabi, mujadalahnya adalah dengan perkataan, perdebatan dengan perdebatan, hanya sekedar dengan face to bersama di depan orangnya untuk melaksanakan dialog. Tetapi manfaat media juga bisa kita untuk laksanakan, untuk mengadakan perbandingan dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Dengan demikian, ketika kita mendapatkan itu, tidak sedikit ada kelompok-kelompok masyarakat yang mentafkik, yang meragu-ragukan kepada keyakinan kita selama ini, supaya keyakinan itu kita goyang. Ada juga orang takbih, yaitu menjelek-jelekan. Seperti beberapa hari yang lalu, ada kelompok masyarakat tertentu yang memframing pesantren sedemikian jeleknya, luar biasa. Ketaatan seorang santri ketika hormat kepada gurunya, mereka itu adalah sambil meminta barokah dengan gurunya, mereka bercium tangan dengan jalan yang seperti merendah seperti itu di-framing dengan hal-hal yang tidak baik, disampaikan dengan hal-hal yang kotor, sehingga seolah-olah pesantren itu adalah memiara budak, membiarkan hal itu, bahkan mencemoohnya seorang kiai yang dikatakan oleh mereka menerima bingkisan dari orang yang disalami itu. Ini adalah framing hal yang tidak baik, sehingga membuat Indonesia yang tadinya damai, Indonesia yang tadinya itu adalah nyaman, dengan adanya pemberitaan media ini membangkitkan beberapa santri di berbagai macam tempat untuk murka dan juga mengadakan hal-hal yang tentunya kita khawatirkan ada hal-hal yang tidak baik. Ada juga memframing, sekarang sedang ramai-ramainya pesantren di framing sedemikian rupa. Ketika terjadinya rubuh pesantren di salah satu tempat di Jawa Timur, di framing oleh mereka, ini akibat adanya anak-anak yang dikerjakan, padahal tidak ada pesantren mengerjakan anak-anak santri. Itu semua santri yang mengadakan, membantu pembangunan pesantren semata-mata adalah untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan bisa jadi dari kelompok masyarakat itu tidak percaya terhadap keberkahan itu, tetapi keberkahan yang mereka dapatkan, santri-santri dapatkan, itu sudah terbukti. Santri-santri itu di masyarakat diterima dengan baik dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu keyakinan di pesantren. Kalau tidak paham tentang kehidupan pesantren, jangan mengkritisi, jangan berbicara tentang pondok pesantren. Ini juga ada hal-hal yang perlu kita kritik. Sama juga ini adalah penyampaian takbih, ada juga tablil, menyesat-nyesatkan, sehingga terjadinya adanya tasyki, adanya takbih, adanya tablil, maka sehingga terjadilah tafriq baina qulubil muslimin, adanya perpecahan di antara umat Islam satu dengan lainnya. Mudah-mudahan Allah menjaga persatuan umat Islam. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan media ini hanya sekedar untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan hal-hal yang positif,
untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Selain itu, tentu kita akan menghindari. Inilah siogianya yang kita ingin sampaikan terkait dengan dakwah, kaitannya dengan media sosial pada saat ini. Mudah-mudahan manfaat untuk. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa minkum tilawatahu in aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah, dalam khutbah yang kedua ini mari kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, beliau adalah percontohan kita. Beliau bukan hanya berdakwah, tetapi beliau itu mengamalkan apa yang didakwahkan, bahkan lebih daripada apa yang disampaikan kepada kita semua. Allah juga memerintahkan kita bersolawat kepadanya. Sebelumnya sebelum memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersolawat kepadanya, Allah dan malaikatnya juga bersolawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi at-tahirin wardallahu man ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma qawwi juyushahum. Allahumma alif qulubahum. Allahumma wahid sufufahum birahmatika ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat berjamaah. إلهي المقصود والمطلوب صلي لأبدك بعجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مغيث. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وصفت نفسك باللطف والرأفة بنا قبل وجود ضعفنا أفتمنعنا منهما بعد وجود ضعفنا. حاشا لطفك الكافي وجودك الوافي يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah rahimahumullah.